Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan kedua mata kuliah geometri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan segitiga. Yang pertama, kita akan bahas dulu apa itu segitiga kongruen. Secara intuitif, dua segitiga kongruen jika kedua bentuk segitiga tersebut dapat dihimpitkan satu sama lain. Pengujiannya bisa dilakukan dengan mengusahakan menghimpitkan kedua bentuk tersebut. Caranya bisa penyimlakan. Intuisi ini mengarahkan kita pada definisi berikut, tapi untuk definisi ini saya akan gambarkan dulu segitiganya. Jadi misalkan kita punya segitiga, ya ini segitiganya, segitiga 1, kemudian di sini kita punya dua segitiga. Misalkan segitiga yang pertama ini adalah segitiga A, B, C. Kemudian segitiga yang kedua ini adalah segitiga, misalkan di sini D, ini F, ini E gitu ya. Nah, di sini AB dia itu berkorespondensi dengan DF. Ini garis, ini luas garis ya. Kemudian AC dia berkorespondensi dengan DE, sedangkan CB dia berkorespondensi dengan EF. Nah, kalau misalkan kita buat segitiga ABC, dia kongruen dengan segitiga DFE. Saya sengaja buat ini tidak sama ya, jadi nanti C ini dia akan berkorespondensi dengan E, kemudian B ini dia akan berkorespondensi dengan F, dan A dia akan berkorespondensi dengan D. Jadi dua segitiga kongruen jika terdapat korespondensi antara titik-titik sudut sehingga tiap pasangan sisi dan sudut yang berkorespondensi juga kongruen, sehingga segitiga ABC kongruen segitiga dengan segitiga DFE. Di sini saya sengaja buat beda seperti ini untuk mempermudah pemahaman kalian. Kemudian kita lanjut ke postulat kongruensi. Jika kita mengkonstruksi segitiga dengan diberi 3 dari 6 bagian segitiga, kita akan mendapatkan satu ukuran dan bentuk segitiga secara lengkap. Yang pertama adalah 2 sisi dan 1 sudut yang diapit, kemudian 2 sudut dan 1 sisi yang diapit, dan 3 sisinya. Jadi ini adalah postulat kongruensi. Yang pertama adalah postulat sisi-sisi-sisi. Jika semua sisi dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan semua sisi dan segitiga yang lain, maka dua segitiga itu kongruen. Penjelasannya, kita yakin bahwa hanya ada satu bentuk dan ukuran segitiga yang terjadi bila ketiga sisi ditentukan. Jadi kalau misalkan satu sisi, setiap sisinya itu mempunyai hanya satu ukuran, dapat dipastikan bahwa segitiga itu hanya ada satu gitu. Nah, ini jika ketiga sisinya sama ya. Kemudian lanjut ke postulat berikutnya, yaitu postulat kongruensi sisi sudut sisi. Jika dua sisi dan satu sudut yang diapit dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan dua sisi dan sudut yang diapit pada segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Sama juga kalau misalkan ada sisi ini, misalkan ini sisinya 1, 2, dan 3, ini juga 1, 2, 3, maka segitiga itu adalah segitiga yang kongruen. Kemudian postulat yang ketiga adalah
postulat kongruensi sudut sisi sudut. Jika dua sudut dan satu sisi yang diapit dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan dua segitiga dan satu sisi yang diapitnya pada segitiga lainnya, maka kedua segitiga itu adalah segitiga kongruen. Nih, jadi yang pertama itu adalah sisi, jadi ketiga sisinya itu sama. Yang kedua adalah sisi sudut sisi, dan yang ketiga adalah sudut sisi sudut. Nah, kemudian kita akan membuktikan menggunakan postulat dan definisi. Postulat sisi mempunyai bentuk umum jika semua sisi dari satu segitiga kongruen berturut-turut dengan semua sisi dari segitiga lain, maka dua segitiga itu kongruen. Bagian ini bisa kita anggap sebagai premis P dan ini sebagai premis Q. Jika P maka Q. Nah, kita lihat aplikasi khusus dari pernyataan ini. Kita amati bahwa semua kondisi atau syarat yang ditentukan di P dipenuhi, sehingga P benar. Dengan modus ponen, jadi kita dapat menyimpulkan Q juga benar. Dalam hal ini, kita simpulkan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga XYZ. Untuk memudahkan pengorganisasian berpikir, kita tuliskan bukti di atas dalam bentuk kolom. Jadi nanti kita bikin kolom, ada pernyataan dan alasannya. Kolom kiri itu pernyataan dan kolom kanan itu adalah alasannya. Ini. Nah, misalkan diketahui segitiga ABC dan segitiga XYZ, di mana sisi AB dia sama dengan sisi XY, kemudian sisi BC dia sama dengan sisi YZ, dan sisi AC dia sama dengan sisi XZ. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga XYZ. Pernyataannya, yang pertama adalah kita tulis dulu apa yang diketahui. Jadi yang diketahui itu kalau bisa masukin ke sini. Segitiga, AB dia kongruen dengan XZ. Alasannya adalah diketahui. Kemudian BC dia kongruen dengan YZ. Alasannya adalah diketahui. Kemudian AC dia kongruen dengan XYZ, alasannya adalah diketahui. Nah, berdasarkan postulat sisi, maka segitiga ABC dapat disimpulkan bahwa segitiga ABC itu dia kongruen dengan segitiga XYZ. Alasannya adalah menggunakan postulat sisi. Kemudian contoh lain lagi. Jadi kita tinggal menuliskan apa yang diketahui, kemudian pakai postulat yang sudah ada. Contoh yang kedua, di sini ada segitiga ABC dan segitiga XYZ. Nah, segitiganya berbeda ya, kalau kalian lihat ini terbalik. Sisi AB kita beri tanda, sisi AB dia kongruen dengan sisi XY. Kemudian sudut A dia kongruen dengan sudut X. Ini ya, sudut A dia kongruen dengan sudut X. Nah, kemudian sudut B dia kongruen dengan sudut Y. Sudut B dia kongruen dengan sudut maaf. Ini lingkarannya 2 boleh. Nah, gini. Jadi kalau kalian perhatikan ini udah pasti ya, sudut, sisi, sudut. Tapi kita masukkan ke pernyataan atau ke kolom biar lebih memudahkan. Kita tahu bahwa AB itu kongruen dengan XY karena diketahui. Kemudian sudut A dia kongruen dengan sudut X karena diketahui juga. Sudut B dia kongruen dengan sudut Y karena diketahui juga. Nah, dari pernyataan ini maka tulis lagi pernyataan karena sudah terlihat ya di sini sudut, sisi, sudut. Maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga XYZ berdasarkan postulat sudut, sisi, sudut. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke contoh lainnya lagi. Diketahui segitiga NPM seperti ini.
di mana MN dia kongruen dengan MP. MN itu ini, MP itu ini. Kemudian sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Akan dibuktikan bahwa segitiga MNQ dia kongruen dengan segitiga MPQ. Buktinya, masukkan ke kolom, tulis dulu yang diketahui. MN, ruas MN, dia kongruen dengan ruas garis MP. Alasannya adalah diketahui. Kemudian sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Alasannya karena diketahui juga. Nah, sekarang kita sudah punya sisi, sudut, jadi kemungkinan kita akan pakai sisi, sudut, dan sisi. Sisi ini adalah sisi MQ. MQ, kalau kita pandang ini sebagai dua segitiga, segitiga MNQ dan segitiga MPQ, maka MQ ini merupakan bagian dari segitiga MNQ dan segitiga MPQ ya. MQ dia pasti kongruen dengan MQ karena berhimpit. Jadi di sini kita punya sisi, sudut, sisi, sehingga dapat disimpulkan bahwa segitiga MNQ dia kongruen dengan segitiga MPQ berdasarkan postulat sisi, sudut, sisi. Oke, seperti itu. Kemudian lanjut. Pembuktian menggunakan definisi. Definisi 2 garis tegak lurus, kemudian garis bagi sudut, kita akan menggunakan ini ya. 2 garis tegak lurus, garis bagi sudut, titik tengah, membagi segmen, dan sumbu segmen sering digunakan dalam pembuktian. Nah, kita contoh, lihat dulu contoh modus penelitian berikut. Jika P maka Q. Premisnya, P itu adalah jika sinar membagi sudut, maka dua sudut yang terbentuk adalah kongruen. Ini membagi sudut. Jika sinar merupakan merupakan garis bagi sudut ya, bagi sudut dua sama besar, maka kalau ini bisektor. Jika sinar merupakan bisektor, maka dua sudut yang terbentuk adalah kongruen. P itu adalah AC membagi merupakan bisektor dari sudut BAD, maka Q dapat disimpulkan bahwa sudut 1 dia sama dengan sudut 2. Gitu. Bukti singkatnya, kalau misalkan kita tulis ini garis bagi ya, AC merupakan garis bagi. Ini garis bagi, diketahui AC merupakan garis bagi sudut BAD. Kita akan membuktikan bahwa sudut 1 dia apakah sama dengan sudut 2. Pernyataannya, AC membagi merupakan garis bagi BAD. Ini adalah diketahui, maka sudut 1 itu akan sama dengan sudut 2 berdasarkan definisi garis bagi. Itu kalau misalkan kita pakai definisi garis bagi. Kemudian kita juga bisa lain. Jadi kalau misalkan definisi itu tinggal pakai saja ya. Kemudian diketahui titik tengah BD. C merupakan titik tengah BD. Buktikan bahwa BC dia kongruen dengan CD. Jadi kita akan membuktikan bahwa BC itu sama dengan CD. C merupakan titik tengah BD diketahui. Maka BC itu dia kongruen dengan CD karena kita pakai definisi titik tengah yang membagi 2 sama panjang. Nanti bisa ditengok lagi tentang definisi titik tengah. Ada di pertemuan sebelumnya. Kemudian diketahui AC merupakan sumbu dari BD. AC dia merupakan sumbu dari BD. C akan dibuktikan bahwa C merupakan titik tengah BD. Pernyataannya AC merupakan sumbu dari BD itu adalah diketahui. Nah, kita ingat bahwa definisi sumbu itu adalah membagi 2 sama panjang. Jadi C merupakan titik tengah BD. Itu karena BD AC ini merupakan garis sumbu ya. Jadi kalau
di sini perpotongannya adalah titik C, maka C ini membagi 2 sama panjang BC dan CD. Kemudian contoh selanjutnya adalah diketahui AC tegak lurus dengan BD. AC ini dia tegak lurus dengan BD. Akan dibuktikan bahwa sudut ACD dia kongruen dengan sudut ACB. Sudut ACD yang ini dia kongruen dengan sudut ACB. Nah, yang ini ya. Nah, pertanyaannya kita masukkan ke pernyataannya, kita masukkan ke kolom ini. Kita tahu bahwa AC dia tegak lurus dengan BD karena diketahui. Nah, sehingga sudut ACD dia kongruen dengan sudut ACB. Kok bisa? Ya, karena berdasarkan definisi garis tegak lurus, maka sudut yang terbentuk itu 90 derajat atau kongruen. Nah, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, perhatikan gambar ABCD ini. Diketahui AB dia kongruen dengan AD. AB mana? AD. AB ini, kemudian AD-nya yang ini. Nah, AC membagi 2 sama besar BAD, atau ini bisek ya. Bisektor, maaf. Ini bisektor, jadi ini dia sama besar. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga ADC. ABC dia kongruen dengan segitiga ADC. Nah, analisisnya, perhatikan, kalau kita ada di sini ada sisi sudut, di sini juga ada sisi sudut, maka kira-kira kita akan menggunakan postulat sisi atau sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Kira-kira yang mana? Nah, kalau dari sini kita asumsinya kita akan membuktikan kekongruenan itu menggunakan sisi sudut sisi ya. Makanya yang ini. Karena di sini kurang satu sisi aja, dan sisi AC juga berhimpit. Kita masuk ke pernyataannya. Pernyataan yang pertama adalah AB dia kongruen dengan AD karena diketahui. Kemudian AC dia membagi 2 sama besar sudut BAD. Ini maaf, bukan hanya membagi, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu dari bisektor gitu ya. Jadi membagi 2, definisi dari bisektor, membagi 2 sama besar. AC membagi sudut BAD, jadi AC itu diketahui ini. Kemudian sudut 1 dia sama dengan sudut 2 karena AC merupakan sumbu dari BD. Kemudian AC dia kongruen dengan AC, berhimpit. Ini ya. Nah, berdasarkan postulat sisi sudut sisi, maka segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga ADC gitu. Kemudian contoh selanjutnya, diketahui AC pada sumbu BD. AC ini merupakan sumbu pada BD. Akan dibuktikan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga ADC. Analisisnya dapat dibuktikan bahwa segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga ADC dengan postulat kongruensi. Dicoba dengan postulat sisi sudut sisi. Kita tahu bahwa AC ini dia sama ya, berhimpit. Karena AC merupakan sumbu BD, maka sudut ACB ini tegak lurus nih. Ini dengan ini siku-siku. Kemudian sudut BC dia sama dengan CD. Ini dia sama dengan ini. Maka ini menggunakan postulat sisi sudut sisi juga. AC dia membagi BD.
karena diketahui atau definisi dari sumbu. Kemudian BC dia kongruen dengan CD. BC kongruen dengan CD karena pembagi segmen atau garis sumbu. Kemudian AC dia tegak lurus dengan BD. Ini juga definisi dari garis sumbu ya, atau diketahui ya dari ini. Nah, sudut ACB dia kongruen dengan sudut ACD karena ini merupakan akibat dari atau definisi dari garis sumbu. AC dia berhimpit dengan dirinya sendiri atau AC, sehingga segitiga ABC dia kongruen dengan segitiga ADC berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Seperti itu. Kemudian pembuktian segmen dan sudut kongruen. Kita sering membuktikan bahwa pasangan dari segmen atau sudut kongruen dengan terlebih dahulu membuktikan bahwa pasangan segitiga tersebut kongruen. Kemudian kita dapat menggunakan definisi dari segitiga kongruen untuk menyimpulkan bahwa bagian dari segitiga yang berkorespondensi juga kongruen. Kemudian kita gunakan istilah CPC TC atau corresponding part of congruent triangle are congruent, atau dalam bahasa Indonesia bagian yang berkorespondensi dari segitiga yang kongruen pastilah kongruen. Jadi kalau misalkan ada dua segitiga misalkan di sini. Nah, misalkan maaf. Kita gambar yang ini ya. Dua segitiga ini merupakan segitiga yang kongruen. Maka kalau ini diketahui segitiga kongruen, maka sisinya pasti sama. Ini juga sama gitu ya. Ini juga sama. Kemudian sudutnya juga kongruen. Nah gitu. Jadi akibat dari dua segitiga yang kongruen, maka korespondensi bagian-bagian dari dua segitiga itu juga kongruen. Contoh soalnya. Diketahui ruas garis AB dia kongruen dengan AD. Kemudian sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Kita kalau ada gambar seperti ini kita beri tanda dulu. AB mana AB? AB itu yang ini. Kemudian AD yang ini. AB dia kongruen dengan AD ya. Kemudian kita rubah warnanya dulu. Sudut 1 kita kasih tanda lingkaran ini. Itu dia kongruen dengan sudut 2. Nah, ini sisi otomatis karena AE pasti berhimpit, jadi dia kongruen dengan sisi sudut sisi. Nah, akan dibuktikan bahwa BE dia kongruen dengan DE. BE. Nah, kita akan membuktikan, kita kasih tanda yang merah aja ya. Ini kita akan membuktikan yang ini dengan yang ini, apakah BE dan ED dia itu sama panjang atau kongruen. Nah, untuk membuktikan ini kita buktikan dulu bahwa segitiga ABE dia kongruen dengan segitiga AED. Kita pandang dua segitiga itu ya, segitiga ABE dan segitiga AED. Kita masukkan ke kolom pembuktian. AB dia kongruen dengan AD karena diketahui ini ya. Sini udah diketahui, jadi langsung ditulis saja diketahui. Kemudian sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Itu juga diketahui di sini. Kemudian AE dia pasti kongruen dengan AE atau kongruen dengan dirinya sendiri karena berhimpit. Nah, berdasarkan 3 ini sesuai nih, sudah sesuai dengan postulat sisi sudut sisi. Maka karena sudah sesuai dengan sudut sisi sudut, atau kita dapat katakan bahwa segitiga ABE dia kongruen dengan segitiga ADE. Karena dua segitiga ini kongruen, maka bagian-bagian yang berkorespondensi pada segitiga kongruen juga pastilah kongruen. Mana bagiannya? Bagian itu adalah BE dan DE. Gitu. Ini ya, ini keterangannya. Bagian-bagian dari segitiga kongruen adalah kongruen. Gitu.
Kita teori dulu, nanti kita masuk ke contoh soal. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Diketahui AC dan BD saling membagi dua. Maaf, ini kita teori dan contoh, nanti baru latihan soalnya. Contoh yang selanjutnya adalah AC dan BD saling membagi dua. AC mana? AC adalah ini, diagonalnya, dan BD mana? BD juga diagonal dari sebuah jejer genjang yang membagi dua. Ini bangunnya jejer genjang, tapi kan belum diketahui bahwa ini bangun apa ya, pura-pura nggak tahu. Kemudian buktikan sudut 3, ini sudut 3, dia kongruen dengan sudut 4, ini ya, kongruen dengan sudut 4. Sudut 3 kongruen dengan sudut 4 berturut-turut berada di segitiga AOD dan segitiga BOC. Jadi kita pandang segitiga yang ini. Oh, maaf, nggak bisa ini. Nah, anggap aja kayak gini. Nah, kita pandang segitiga yang itu ya. Dan pada ADC dan segitiga ABC, jadi ini merupakan bagian dari segitiga AOD dan ADC. Kita hapus dulu ini ya, basingan. Nah, dari informasi yang diketahui nampak terbukti bahwa segitiga AOD dia kongruen dengan COD ya, karena sudah diketahui ya, membagi dua otomatis ini sudah kongruen. Segitiga yang ini dengan segitiga yang ini itu sudah kongruen. Dapat disimpulkan bahwa sudut 3 dia kongruen dengan sudut 4. Seperti itu. Kita masukkan ke pernyataan. Oh, gambarnya nggak kelihatan. Nah, ini AC dan BD saling membagi dua ya. Ini diketahui. Kemudian AO dia kongruen dengan CO. Kemudian OB dia kongruen dengan OD. Ini definisi saling membagi dua. Kemudian sudut 1 dan sudut 2 itu sama atau diketahui ya. Ini diketahui. Sehingga segitiga AOD dia kongruen dengan segitiga COB berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Nah, karena AOD dan COB dia kongruen, maka 3 juga kongruen dengan 4 karena bagian-bagian dari segitiga yang kongruen juga kongruen. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti itu, nanti gampang. Kalau kita sudah tahu postulatnya itu lebih gampang. Kita mau pakai, apakah kita mau pakai postulat sisi atau sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut. Materi selanjutnya adalah pembuktian segitiga-segitiga yang overlap. Pada pembuktian beberapa segitiga bentuk sering bertumpuk satu sama lain sehingga menyulitkan. Akan memudahkan apabila bentuk itu diuraikan untuk menganalisis pembuktian seperti yang ditampilkan pada contoh berikut. Jadi bentuk utamanya itu adalah yang ini ya. Nah, bentuk utamanya itu yang ini. Yang itu. Ini saya hapus. Nah, dari sini diketahui bahwa sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2, sama dengan sudut 2. Kemudian ruas AC dia kongruen dengan ruas DF. AC itu, nah AC itu dari sini sampai sini ya. Kemudian DF jadi, nanti dari sini kita pandang segitiga yang besar yang sini, segitiga FDE. Kita gambar dulu jadi ini FDE. Kemudian segitiga ABC kita gambar dulu di sini segitiga ABC. Jadi ada dua segitiga. Kita pisahkan dulu dua segitiganya. Jadi kita akan memandang segitiga itu tidak dalam posisi yang bertumpuk. Nah, kita akan membuktikan bahwa EF dia kongruen dengan BC. Ini ya. Maaf. Bentar. Ini ya. Oh, nggak bisa.
Nah, EF dia kongruen dengan BC, akan dibuktikan itu ya. Harus dipilih pasangan segitiga yang memuat EF dan BC. Ini ya segitiganya kita udah pilih, kemudian sudah udah pisah-pisah. Ternyata udah langsung kelihatan bahwa mereka itu kongruen berdasarkan postulat sudut sisi sudut, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lebih clear memandang kalau segitiganya itu kita pisah-pisah. Kemudian contoh selanjutnya ada ini. Contoh selanjutnya ada segitiga itu, segitiga ABC, di mana ada dua garis DE yang berada di dalam segitiga itu. Nah, kita diketahui bahwa segitiga, sudut 1 dia sama dengan sudut 6. Kemudian sudut 3 dia sama dengan sudut 4. AE dia sampai sini ya. Sampai sini dia sama dengan CD. Gitu. Maka kita akan pisah ini menjadi dua segitiga, yaitu ABE dan CBD. Ke sini ya. Maaf, ini kita geser dulu. Nah, kemudian akan dibuktikan bahwa sudut ABE dia kongruen dengan sudut CBD. Nah, ini garisnya nggak ada ini. Nah, kalau dari sini kelihatan bahwa segitiga bertumpuk ABE dan segitiga CBD memuat dua pasang sudut yang kongruen. Sisi yang diapitnya juga kongruen. Dengan postulat sisi sudut sisi, maka dapat dibuktikan. Nanti silahkan dicoba sendiri bikin tabel pembuktiannya ya di buku untuk melengkapi ini. Contoh selanjutnya, kita punya segitiga yang ini. Diketahui segitiga LJN merupakan segitiga sama sisi dengan JL dia kongruen dengan LN. Kemudian sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Ini sudut 1, ini sudut 2. Akan dibuktikan bahwa LK dia kongruen dengan LM. LK itu ini, LM itu ini. Jadi ini nanti ada dua segitiga. Dapat dibuktikan LK itu kongruen dengan LM jika segmen itu bagian berkorespondensi dari segitiga yang kongruen. Kita coba segitiga LKN dan segitiga LMJ. Jadi kita pisah ya, LMJ dan LKN. Kita tahu bahwa 1 dan 2 itu kongruen dan bahwa segitiga LJN kongruen dengan dirinya. Nah, ternyata JLN, LJN dan LJN dan JLN itu kongruen dengan segitiga dengan dirinya. Maka jadi segitiga kongruen ini berdasarkan postulat sudut sisi sudut. Jadi kita akan membuktikan dua segitiga LKN dan LMJ dengan memandang bahwa LJN itu dengan LNJ misalkan dia merupakan satu segitiga yang kongruen. Nanti di bagian-bagiannya juga akan kongruen. Seperti itu. Silakan nanti dibikin pernyataan tabelnya. Kemudian contoh selanjutnya, diketahui segitiga itu, segitiga LJN, di mana JK itu dia kongruen dengan MN. Kemudian sudut KJN yang ini ya, dia sama dengan sudut MNJ yang ini. Nah, akan dibuktikan bahwa KN yang segit ini dia sama dengan MJ. KN dan MJ adalah bagian berkorespondensi pada segitiga LKN dan LMJ. Tetapi formasi yang diketahui adalah bagian dari segitiga KJN. Jadi kita mau pakai segitiga yang atas, tapi ternyata yang diketahui itu formasi dari segitiga yang bawah, KJN dan MNJ. Karena JN itu dia kongruen dengan dirinya, sehingga dapat dibuktikan bahwa
KJN dia kongruen dengan MNJ dengan postulat sisi sudut sisi. Nanti ketemulah bahwa KN itu dia kongruen dengan MJ. Begitu. Nanti silahkan dibuat tabelnya. Nah, ini. Kemudian pembuktian rantai kongruensi. Jadi, untuk membuktikan kita akan pembuktian melewati kongruensi yang lain. Menuliskan pembuktian tertentu, satu pasang segitiga harus dibuktikan terlebih dahulu untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk membuktikan pasangan segitiga lain yang kongruen. Contohnya seperti ini. Di sini ada segitiga ABC, di sana nanti ada DEF seperti gambar ini ya. Diketahui bahwa AB dia kongruen dengan CB, AB dia kongruen dengan CB. Nanti dikasih tanda. Kemudian ED dia kongruen dengan EF. ED dia kongruen dengan F. Jadi ini udah ada tandanya ya. Ini, kemudian ini. Sudut 1 dia kongruen dengan sudut 2. Ya, yang ini. Nah, sudut 3 dia kongruen dengan sudut 4. Ini bisa kasih tanda garis 2 ya. Nah, gini. Buktikan bahwa AD dia kongruen dengan CF. AD dia kongruen dengan CF. Jadi yang ini kita akan membuktikan yang ini dengan yang ini. Kira-kira gimana? Kita lihat analisisnya. AD dan CF dapat dibuktikan jika kita dapat membuktikan segitiga AED itu kongruen dengan segitiga CEF, karena AD dan FC ini kan merupakan dari segitiga yang kecil ini ya. Tetapi tidak ada informasi yang cukup untuk membuktikan ini. Jika diketahui bahwa AE dan CE dapat dibuktikan segitiga ini kongruen dengan sisi sudut sisi. Jadi kalau misalkan AE dan CE itu diketahui, maka kita dapat membuktikan AD dan FC. Tapi itu nggak ada gitu. Nah, untuk membuktikan AE dan CE, ada bagian yang berkorespondensi dari segitiga ABE dan CBE. Jadi AE dan CE dia merupakan bagian yang berkorespondensi dari segitiga ABE dan CBE. Nah, kalau misalkan ABE dan CEB ini ketemu, maka bukan ketemu ya, ABE dan CBE itu kongruen, maka AE juga pasti sama. Nah, kalau sama berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa AD dia kongruen dengan FC. Kira-kira pola berpikirnya seperti itu. Nah, kalau sudah tahu analisisnya bagaimana, kita masukkan ke bukti tabel pembuktiannya. Gambarnya kelihatan ya. Nah, ini AB dia kongruen dengan CB karena diketahui. Kemudian kita jadi membuktikan yang besar dulu ya, ABE dan CBE. Kemudian sudut 1 dia sama dengan sudut 2 karena diketahui. BE dia juga kongruen dengan BE karena berhimpit. Nah, jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa segitiga ABE dia kongruen dengan segitiga CBE. Akibatnya, karena ini kongruen, maka AE dia juga kongruen dengan EC karena tadi bagian-bagian dari segitiga yang kongruen pasti juga kongruen. Ya, akibat dari AE kongruen dengan CE itu adalah akibat dari segitiga ABE kongruen dengan segitiga CBE. Nah, kemudian masuk lagi ke yang kecil. Segitiga yang kecil nih. Sudut 3 dia kongruen dengan sudut 4. Karena apa? Karena diketahui. Kemudian DE dia kongruen dengan FE karena diketahui. Maka segitiga yang kecil, segitiga AED dia kongruen dengan segitiga CEF berdasarkan postulat sisi sudut sisi gitu. Nah, karena yang kecil ini sudah diketahui bahwa kedua segitiga ini kongruen, maka akibatnya adalah AD dan FC juga pastilah kongruen. Alasannya tadi ya, bagian-bagian segitiga yang berkorespondensi itu juga kongruen, atau bagian-bagian dari segitiga kongruen pastilah juga kongruen, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Coba nanti silahkan dilengkapi untuk pembuktian-pembuktian yang belum ada tabel pembuktiannya ini ya. Dari yang overlap ini belum ada, nanti silahkan dikerjakan.
Untuk pertemuan minggu depan nanti kita akan masih membahas tentang kekongruenan segitiga. Jadi kita akan perdalam pertemuan minggu depan dengan pembuktian-pembuktian yang lain. Mungkin sampai sini dulu untuk perkuliahan kali ini. Silahkan dilanjutkan diskusi di Zipedar. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.